Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama aku di sini ada Ciki Opisi Hombing. Kita kembali lagi di Pangeran Antasari Suara Kreatif. Si paling kreatif ya di Pangeran Antasari. Oke, hari ini kita kembali lagi ya dengan tema peristiwa suci memperingati kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus Kristus. Kali ini kita datangkan langsung narasumber yang mendalami bidangnya. Kita datangkan ada Serinaldo Simamora MPD sebagai PKS 1 SMA dan guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Gimana kabarnya, Sir? Sehat? Sampai siang hari ini puji Tuhan kabar sehat, Miss. Puji Tuhan. Gimana pelayanannya, pekerjaannya aman? Aman, terkendali. Semua itu karena campur tangan Tuhan pasti. Amin. Ya, langsung tercium roman-roman kerohaniawannya gitu ya. Oke, Sir, terima kasih kami ucapkan sudah datang dan meringankan langkah untuk podcast hari ini. Kita akan membahas peristiwa-peristiwa suci itu di hari kenaikan Yesus Kristus, karena kita ketahui besok kita yang beragama Kristen atau Nasrani akan beribadah ya. Iya, mungkin langsung aja ada beberapa pertanyaan yang akan saya lemparkan kepada Sir ya. Yang pertama mungkin Ciki mau nanya sama Sir, hari kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus Kristus ini sebenarnya apa sih, Sir? Biar semua pada tahu, khususnya pendengar dan penonton setia dari Pangeran Antasari Suara Kreatif. Oke, terima kasih Miss yang kocak yang senantiasa hadir bersama-sama podcast Pangeran Antasari. Makna kenaikan Yesus Kristus itu yang pertama, yang mendasar itu, yang harus kita pahami, bahkan semua orang Kristen pasti tahu, bahwa itu adalah memberikan suatu pengharapan yang baru bagi orang Kristen. Jadi dasarnya yang pertama itu adalah memberikan pengharapan yang baru. Pengharapan yang bagaimana? Kira-kira seperti itu. Yang pertama, kita ingin tahu bahwa di dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 bahwa kenaikan Yesus itu adalah sebagai simbol yang memberikan pemahaman kepada orang Kristen bahwa Yesus naik itu menyediakan tempat. Jadi itu bagian daripada penggenapan atau nubuatan yang difirmankan di dalam perjanjian lama, digenapi di dalam perjanjian baru. Maka penggenapan itu Yesus naik ke surga, itu yang pertama menyediakan tempat. Yang kedua, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 untuk memberikan kuasa kepada Roh Kudus. Jadi ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus yang berkuasa atas hidup manusia. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus juga yang menyembuhkan, bahkan yang memulihkan jiwa-jiwa yang lemah. Dan yang terakhir adalah makna daripada kenaikan Yesus Kristus itu adalah dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dikatakan di situ bahwa untuk memberikan kepastian bahwa akan datang Yesus yang kedua kalinya. Itulah yang diimani oleh orang Kristen sebagai parusia, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kira-kira seperti itu, Miss. Oh ya, berarti hari kenaikan Isa Al-Masih itu kita membawa pengharapan yang baru ya, Sir ya. Itu dia. Oke, selanjutnya itu bisa nggak sih, Sir, cerita secara singkat untuk beberapa peristiwa suci di hari kenaikan Yesus Kristus ini tadi? Nah, peristiwa suci di dalam Alkitab atau katakanlah dalam iman percaya orang Kristen ini berbicara tentang bahwa peristiwa suci itu adalah pusat terpenting. Jadi saya tekankan peristiwa suci itu adalah pusat terpenting dalam iman percaya orang Kristen, yang dimana pusat terpenting yang dimaksud di situ melalui kematian, kebangkitan, kenaikan sampai turunnya Roh Kudus. Nah, hari-hari yang paling penting di dalam umat Kristen inilah menjadi jawaban yang dinantikan oleh semua orang percaya. Benarkah Yesus itu akan bangkit? Benarkah Yesus itu akan naik? Jadi kira-kira begitu. Nah, itu digenapi di dalam perjanjian baru. Kalau Yesus itu tidak bangkit, kalau Yesus itu tidak naik, maka dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 14, maka sia-sialah iman percaya kalian. Jadi peristiwa suci itu adalah jawaban dan penantian semua orang percaya akan juru selamat yang datang membawa keselamatan bagi orang percaya gitu.
Wow, berarti itu sudah dinanti ya Sir, ya, mulai dari kematian, Ya. kebangkitan, serta kenaikan ya. Itu merupakan salah satu peristiwa penting dan suci ya di kenaikan Isa Al-Masih ini tadi. Karena sudah dinubuatkan, dia sudah dituliskan dalam perjanjian lama dan akan digenapi di dalam perjanjian baru. Nah, Yesus menggenapi bahwa akan lahir seorang anak sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, maka lahirlah Yesus. Yesuslah yang membawa kemenangan itu, membawa keselamatan itu bagi orang percaya, gitu dia. Ya, bagi orang percaya, orang Kristen dan Nasrani. Iya. Oke, selanjutnya kita mau nanya lagi nih Sarah, kisah teladan apa yang dapat diambil dari kisah Al-Masih atau kenaikan Yesus Kristus ini? Nah, kisah teladan yang perlu kita lihat sebenarnya dan yang perlu kita tekankan dalam kehidupan orang percaya, bahkan secara umum dalam kehidupan bermasyarakat. Teladan yang pertama adalah bahwa orang yang percaya itu, orang yang beragama itu harus hidup di dalam kasih. Jadi penekanan Yesus yang datang itu adalah Yesus yang penuh kasih. Kita yang sudah menerima kasih daripada Yesus Kristus itu harus mampu dong untuk merealisasikan kasih itu kepada semua orang. Nah, kasih itu juga direalisasikan tanpa memandang perbedaan. Gak mungkin dong ketika kita misalnya ingin membeli sesuatu barang, kita tanya agamamu apa? Ya, benar. Sukumu apa? Artinya apa? Kita menerapkan kasih itu kepada semua orang tanpa memandang apa statusnya, siapa dia, apa latar belakang sosialnya, apa sukunya, nggak perlu. Memang kasih itu mutlak kita realisasikan kepada sesama kita. Karena apa? Yesus mengatakan dalam firman-Nya, Matius 22 ayat 37 sampai 40 apa dikatakan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Sesama kita itu adalah saudara. Maka kita harus mewujudkan kasih itu kepada sesama kita. Bahkan katakanlah dalam dunia pendidikan, anak-anak itu juga kan selalu kita arahkan untuk hidup dalam kasih. Apa gunanya? Katakanlah kita belajar teologi atau menyampaikan firman kepada anak-anak, tetapi realisasi output daripada firman itu tidak mampu diterapkan oleh anak-anak, kan percuma. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, iman tanpa perbuatan itu mati. Maka supaya iman itu bertumbuh, yang pertama realisasikan kasih itu kepada orang banyak, siapapun itu, tanpa memandang apa latar belakangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Miss, teladan yang mau kita terapkan dalam kehidupan kita dan juga dalam kehidupan bersama adalah pengharapan. Semua orang punya pengharapan, betul kan? Semua orang punya keinginan, semua orang punya cita-cita. Nah, dalam menggapai pengharapan ini, apakah mudah? Tidak. Seseorang misalnya anak sekolah, ingin dia juara satu. Untuk mendapatkan juara satu, itu kan suatu pengharapan. Nah, itu adalah suatu proses sehingga anak tersebut bisa mendapatkan ranking 1. Misalnya juga, mungkin Miss Siki suka enggak berwisata atau berwisata? Ya, suka Sir. Suka? Suka lah. Contoh, pernah jalan-jalan ke Gajah Bobo? Belum. Belum. Lain kali boleh jalan-jalan ke sana. Di sana indah soalnya. Indah sekali. Atau ke Bukit Holbung pernah? Holbung pernah ya. Nah, Holbung. untuk Miss sampai ke Bukit Holbung itu bagaimana prosesnya? Kita daki dulu, kita lewati jalannya, naik-naik. Aduh, capek lah Sir. Mudah tidak? Sangat-sangat sulit. Ada harapan tersendiri yang ingin Miss dapatkan. Kenapa Miss mau untuk pergi ke Bukit Holbung itu? Pasti ingin melihat suatu keindahan yang istimewa, yang mungkin di daerah lain nggak kita temukan. Oh, tapi untuk sampai ke sana juga bukan hal yang mudah, tantangan. Sama halnya misalnya kita ingin naik ke puncak atau katakanlah ke lantai 5 gedung kita. Ketika kita lantai 5 mungkin pandangan kita akan lebih luas. Kita bisa memandang lebih jauh. Tapi untuk sampai ke lantai 5 itu bukan hal yang mudah. Artinya proses itu penting. Jadi orang Kristen juga perlu diteladankan ke dalam kehidupannya bahwa supaya hidup senantiasa dalam pengharapan. Jangan menjadi orang yang gampang putus asa, gampang galau, atau tidak punya mimpi, tidak punya keinginan.
Kira-kira begitu. Dan kepada orang tua misalnya menyekolahkan anaknya katakanlah di Pangeran Antasari, pasti ada harapan tersendiri dalam diri orang tua. Artinya anak ini ketika disekolahkan di sekolah ini menginginkan ada prestasi yang meningkat, karakter yang terbangun dengan baik. Untuk sampai kepada harapan orang tua, maka perlu tahap demi tahap yang dilakukan oleh pihak sekolah dengan orang tua, komunikasi, saling mendukung. Nah, tantangan-tantangan inilah harus kita hadapi supaya keinginan dan harapan kita bisa kita capai. Sehingga ketika kita sudah memperolehnya, maka sukacita kita itu tadi tidak bisa kita bayangkan bagaimana senangnya dan bagaimana bersyukurnya kita. Sama halnya ketika saya katakan tadi, kita pergi ke Bukit Gajah Bobo, walaupun penuh rintangan dan ketika kita sampai di sana capek itu hilang. Karena apa? Apa yang kita harapkan sudah kita dapatkan. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan pengharapan itu apa? Berimanlah. Bangunlah iman kita dengan cara yang teguh, yang kuat. Iman itu dibangun, ditumbuhkan dalam kehidupan kita. Mendewasakan iman itu berarti kita harus membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan secara intens. Jangan menjadi, saya katakan selalu kepada anak-anak, jangan menjadi Kristen yang sombong. Kenapa saya katakan Kristen yang sombong? Ketika Tuhan memberikan napas kehidupan kepada secara cuma-cuma dalam waktu 24 jam satu hari, saya katakan kepada anak-anak, berapa waktu kau pakai untuk Tuhan? Berapa lama kau berdoa untuk Tuhan? Berapa lama kau pakai untuk bersekutu? Ketika tidak kau sisihkan waktumu 10 menit aja untuk berkomunikasi dengan Tuhan, berarti kamu Kristen yang sombong dong. Tuhan sudah memberkati, melindungi kita, menyertai kehidupan kita sepanjang 24 jam. Masa 10 menit kita nggak mampu berikan waktu kita untuk Tuhan? Artinya iman itu perlu ditumbuhkan. Dengan apa? Dengan ketekunan kita dan kesetiaan kita dalam melakukan firman Tuhan itu sendiri, gitu Miss. Wah, berarti Ciki yang ngambil ada 3 ya, Surya. Ada kasih, ada pengharapan, dan satu lagi iman yang teguh. Luar biasa. Oke, yang terakhir mungkin Surya, pertanyaanku untuk penutup ya. Bagaimana sih menurut Sir mempertebal atau memperkokoh keimanan muda-mudi, khususnya siswa-siswi di sekolah kita ini, agar mereka itu mengetahui pentingnya beragama dan pentingnya mengetahui bagaimana itu kenaikan Isa Al-Masih melalui apa yang sudah kita bahas hari ini. Oh iya, kalau untuk hal ini yang pertama yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak muda, atau juga bukan hanya untuk anak-anak muda, pemirsa dimanapun berada perlu juga kita sampaikan hal ini, supaya keimanan kita semakin kokoh dan semakin teguh di hadapan Tuhan. Yang pertama itu, kenali dirimu. Siapa aku Tuhan? Kan gitu. Kita ingin dulu mengenali siapa kita di hadapan Tuhan. Apakah kita orang yang setia? Sehingga makanya ada lagu Selidiki Aku Tuhan. Iya, selidiki. Sejauh mana komunikasi kita kepada Tuhan? Sejauh mana persekutuan kita kepada Tuhan? Hubungan kita dengan Tuhan perlu mengenali, sehingga kita mengenali sudah sedekat apa kita dengan Tuhan. Sudah sebaik apa hubungan kita dengan Tuhan. Sudah seberapa taat kita kepada firman Tuhan. Kan begitu. Nah, setelah kita mengenali, berarti kita ada perenungan dong. Rupanya aku selama ini melakukan hal yang ini yang jauh daripada kehendak Tuhan. Aku melakukan hal ini yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, setelah itu, maka perlu anak muda itu, baik orang tua, di-upgrade dong dirinya. Masa handphone kita setiap saat kita upgrade? Saya tanya kepada Miss, tujuan Miss mengupgrade handphone untuk apa aplikasinya? Biar lebih cepat, lebih fresh lagi ya, nggak lelah istilahnya. Ya, berarti diperbaharui handphone itu aplikasinya untuk menjadi lebih baik. Ya, lebih baik, lebih lancar. Nah, kita juga perlu dong mengupgrade diri. Ketika kita dari mengenali diri kita siapa di hadapan Tuhan, maka kita ada panggilan tersendiri untuk mengubah, untuk memperbaharui, untuk memperbaiki diri. Sehingga apa? Kehidupan kita, perilaku kita, sifat kita semakin baik dan semakin dekat dengan keinginan Tuhan. Jadi dengan
upgrade diri ini juga tidak harus semena-mena harus motivasi dari orang lain, tidak. Sama anak-anak selalu saya katakan, seberapa hebat sih Bapak bisa mengubah kalian? Seberapa kuat sih Bapak bisa memotivasi kalian? Seberapa jago Bapak merangkai kata-kata untuk mengubah pola dan tingkah laku kalian? Terbatas, saya katakan. Tetapi ketika anak-anak itu dimulai dari dirinya, dia mau mengupgrade dirinya, maka proses itu akan jauh lebih cepat dan lebih mudah. Maka anak-anak itu juga lebih cepat menerima atau katakanlah merasakan perubahan itu sangat signifikan terjadi di dalam diri mereka. Maka yang paling penting sebenarnya dalam mengupgrade diri, kemauan kita mau nggak diperbaharui? Atau kita mau nggak memperbaharui diri kita? Ketika itu kita mulai yakin dan percayalah, maka kehidupan kita akan semakin kudus, suci di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, anak-anak itu juga perlu mengupgrade gaya belajar dong tentunya. Ketika anak-anak tadi sudah saya katakan di awal tadi mereka mengenali siapa di hadapan Tuhan. Nah, di dalam proses pembelajaran juga anak-anak itu perlu mengenali sejauh mana kemampuan saya. Apa yang sudah saya dapatkan hari ini? Apa yang sudah saya peroleh hari ini? Pembelajaran ini mana yang bisa saya terima dan mana yang tidak? Nah, ketika peserta didik atau anak-anak didik yang kita ajar memahami akan hal itu, mengenali kemampuannya, maka anak-anak itu tahu apa yang harus dia lakukan. Pasti dia akan mengubah cara belajarnya. Yang awalnya dia hanya belajar 2 jam 1 hari, ketika dia tahu bahwa itu tidak cukup untuk merealisasikan katakanlah harapan dia di awal tadi yang saya katakan, maka dia akan mengubah cara belajarnya mungkin sampai 4 jam, mungkin sampai 5 jam, sehingga waktu belajarnya penuh didedikasikan untuk mempersiapkan akan masa depan yang sungguh baik. Dan yang terakhir adalah upgrade iman. Iman kita juga perlu di-upgrade. Supaya apa? Kenapa iman itu perlu di-upgrade? Dikatakan dalam firman Tuhan, ketika engkau memiliki iman sebiji besar sesawi aja, maka gunung ini, bukit ini bisa juga pindah. Artinya apa? Iman kita di hadapan Tuhan masih sangat minim. Maka perlu diperbaharui. Memperbaharui iman itu bukan hanya dengan ritual-ritual, tidak. Mengupgrade kesetiaan atau katakanlah kedekatan iman kita kepada Tuhan tidak harus dengan ibadah terus-menerus, berdoa secara terus-menerus. Tetapi apa yang kau baca daripada kitab suci itu, apa yang kau renungkan dari firman Tuhan itu, realisasikan, lakukan. Maka ketika firman itu sudah kamu lakukan, maka nyata. Tidak lagi terjadi nanti iman tanpa perbuatan, tapi iman memang yang sesuai dengan perbuatan, direalisasikan. Maka perlu pengupgradean diri itu, pengupgradean iman itu perlu dilakukan secara terus-menerus dan bertahap. Dan kita mau mengubah sikap kita, mengubah cara bicara kita, mengubah cara kita berkomunikasi dengan orang tua, mengubah cara kita dalam bergaul, sehingga apa? Kehidupan anak muda itu pasti akan jauh lebih baik. Dan yang pastinya anak muda itu siapapun dia akan menjadi kebanggaan bagi orang tuanya. Karena apa? Anak muda itu mau mengupgrade diri mereka untuk lebih baik, mau mengupgrade gaya belajarnya, bahkan iman dia, keteguhan dia kepada Tuhan senantiasa diperbaiki dia menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu dia, Miss. Ya, luar biasa ya, teduh sekali podcast hari ini, luar biasa. Terima kasih kepada Sari ya. Semoga melalui podcast hari ini seluruh penonton kita dimanapun bisa mengambil dan memaknai kenaikan Isa Al-Masih itu tadi. Baik, sekian podcast hari ini, kita izin pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih kepada Sari yang sudah meluangkan waktunya. Semoga ada kunjungan-kunjungan berikutnya. Saya Kiki Opi. Ya, kita tunduk. Oh iya. Ya, saya Kiki Opi beserta Sri Rinaldo izin pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali. Bye-bye.